Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan membahas tentang barisan Fibonacci dan barisan bertingkat. Nah, apa itu barisan Fibonacci dan barisan bertingkat? Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah barisan Fibonacci. Ketika kita mengamati suatu lebah, nah, lebah tersebut kan tinggal di sarangnya yang kecil, tetapi dalam satu sarang tersebut terdapat banyak sekali lebah di dalamnya. Nah, kira-kira gimana ya perkembangbiakannya? Ternyata terdapat satu fakta unik dari lebah. Di dalam satu koloni madu hanya terdapat satu ratu lebah. Jadi di dalam satu koloni hanya ada satu, nggak boleh dua atau lebih ya, nanti ratunya pasti bertengkar. Nah, ratu tersebut berkembang biak dengan cara kawin dengan lebah jantan pekerja. Nah, dari perkawinan ini dapat dihasilkan lebah betina pekerja atau dapat dihasilkan lebah ratu. Nah, jadi kalau sejak lahir sudah jadi ratu ya jadi ratu, kalau sudah jadi lebah pekerja ya jadi lebah pekerja saja. Nah, fakta unik selanjutnya bahwa lebah betina pekerja ini dapat berkembang biak tanpa kawin dan menghasilkan lebah jantan pekerja. Nah, selanjutnya lebah betina pekerja ini otomatis dapat menghasilkan keturunan lebah jantan pekerja. Lebah ratu ini kawin dengan lebah jantan pekerja ini menghasilkan lebah ratu. Selanjutnya lebah ratu ini dan lebah jantan pekerja ini kawin menghasilkan lebah betina pekerja, dan lebah betina pekerja ini menghasilkan lebah jantan pekerja. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita hitung bahwa dari bawah terdapat satu lebah, selanjutnya satu lebah, dua lebah, tiga lebah, lima lebah. Dapat kita tulis dalam sebuah pola, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, dan ketika kita lanjutkan menjadi 8 dan seterusnya. Nah, barisan tersebut merupakan barisan Fibonacci. Nah, coba kita amati dari suku pertama yaitu 1, suku kedua 1, suku ketiga 2, suku keempat 3, dan seterusnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa barisan Fibonacci adalah barisan yang suku ke-1 dan suku keduanya adalah 1. Suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya atau suku ke N-1 plus suku ke N-2. Nah, jadi di sini suku ketiga, nah ini merupakan hasil penjumlahan dari suku pertama ditambah dengan suku kedua. Nah, jadi 2 didapatkan dari 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya 3 ini didapatkan dari 1 ditambah 2. 5 didapat dari 2 ditambah 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah barisan bertingkat. Nah, kita amati ketika ada anak yang bersalaman. Di sini ketika ada 2 anak, bersalamannya sebanyak 1 kali. Ketika ada 3 anak, bersalamannya sebanyak 3 kali. Ketika ada 4 anak, bersalamannya adalah 6 kali. Dan ketika ada 5 anak, bersalamannya sebanyak 10 kali. Dapat kita susun pola bilangannya yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, kita amati bahwa 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 6 bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4. Nah, di sini
bedanya ini mempunyai beda lagi. Jadi 2 ke 3 bertambah 1, 3 ke 4 bertambah 1. Nah, ini merupakan suatu barisan bertingkat. Nah, rumus umumnya yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Dengan 2A sama dengan Y1, 3A plus B sama dengan X1, A plus B plus C sama dengan U1. UN adalah suku ke N adalah banyak suku, U1 sama dengan suku pertama, X1 sama dengan beda pada tingkat pertama, Y1 adalah beda pada tingkat kedua. Nah, jadi beda pertama pada tingkat kedua ini sama dengan 2A. Beda pertama pada tingkat pertama sama dengan 3A plus B, sedangkan U1-nya sama dengan A plus B plus C. Baik, coba kita selesaikan permasalahan berjabat tangan yang tadi. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N. Nah, dari pola bilangan tersebut diketahui bahwa U1-nya adalah 1, X1-nya adalah 2, dan Y1-nya adalah 1. Nah, langkah pertama kita harus menentukan A dulu. A dapat ditentukan dari beda tingkat kedua. Di beda tingkat kedua tadi persamaannya adalah 2A sama dengan Y1. Jadi 2A sama dengan 1, sehingga A ketemu 1/2. Selanjutnya kita mencari B. B dapat dicari dari beda tingkat pertama. Di beda tingkat pertama tadi persamaannya adalah 3A plus B sama dengan X1. Nah, karena tadi A-nya sudah ketemu, kita dapat mensubstitusikan A-nya ke dalam persamaan ini. Jadi 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. Nah, 2-nya dari sini ya. Jadi 3 dikali setengah, 3/2 ditambah B sama dengan 2. Jadi B sama dengan 2 dikurangi 3/2. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya dulu. B sama dengan 4/2 dikurangi 3/2. Jadi B ketemu 1/2. Nah, selanjutnya kita mencari C. C dapat dicari dari suku pertama. Suku pertama tadi persamaannya adalah A plus B plus C sama dengan U1. A-nya sudah ketemu setengah, B-nya juga ketemu setengah, plus C sama dengan 1, setengah ditambah setengah 1, ditambah C sama dengan 1. Jadi C sama dengan 1 dikurangi 1. C sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. A-nya tadi ketemu setengah, B-nya setengah, dan C-nya 0. Sehingga UN sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N. Nah, ini rumus umum suku ke N dari pola bilangan ini ya. Selanjutnya, tentukan banyak bersalaman jika terdapat 20 orang. Nah, langsung saja kita gunakan rumus suku ke N yang sudah kita cari di awal tadi. Jadi U20 sama dengan setengah, N-nya berubah jadi 20 kuadrat ditambah setengah dikali 20. Jadi U20 sama dengan setengah dikali 400 ditambah setengah dikali 20, 10. Jadi U20 sama dengan setengah dikali 400, 200 ditambah 10. Sehingga U20 ketemu 210. Langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, diketahui barisan bilangan bertingkat 4, 11, 22, 37, dan seterusnya. Tentukan
A. Rumus suku ke N. B. Suku ke-10 pada barisan tersebut. Kita amati pola tersebut bahwa dari 4 ke 11 bertambah 7, 11 ke 22 bertambah 11, 22 ke 37 bertambah 15. Kita lihat beda di tingkat kedua, dari 7 ke 11 bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4 juga. Dari pola bilangan tersebut dapat kita amati bahwa U1-nya adalah 4, X1-nya 7, dan Y1-nya adalah 4. Langkah pertama, kita mencari A-nya dulu. Kita cari A dari persamaan 2A sama dengan Y1. 2A sama dengan 4, Y1-nya di sini 4 ya. Jadi A sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari B. B dapat dicari dari beda tingkat pertama dengan persamaan 3A plus B sama dengan X1. A nya tadi sudah ketemu 2 dan X1 nya adalah 7 ya. Jadi 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 7. 3 dikali 2 6 ditambah B sama dengan 7. Jadi B sama dengan 7 dikurangi 6. B sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari C. C dapat dicari dari U1 ya. Dengan persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan U1. Sudah kita temukan A nya 2, B nya 1. Dan U1 nya adalah 4. Jadi 2 ditambah 1 ditambah C sama dengan 4. 2 ditambah 1 3 ditambah C sama dengan 4. Jadi C sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sudah ketemu A nya 2, B nya 1, dan C nya 1. Selanjutnya kita masukkan ke rumus umum suku ke N, yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Jadi UN sama dengan A nya 2 ya, jadi 2N kuadrat, B nya 1, jadi N ditambah C nya 1. Jadi rumus umumnya dari barisan tersebut yaitu UN sama dengan 2N kuadrat ditambah N ditambah 1. Selanjutnya ke soal B. Tentukan suku ke-10 pada barisan tersebut. Langsung saja kita cari U10. Kita substitusikan 10 ini ke dalam N. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 10 kuadrat ditambah 10 ditambah 1. Nah, jadi N nya diubah menjadi 10. U10 sama dengan 2 dikali 10 kuadrat 100 ditambah 10 ditambah 1 11. U10 sama dengan 2 dikali 100 200 ditambah 11. Jadi U10 adalah 211. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kepada teman-teman, tetap semangat belajar, karena orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Saya kutip dari Bapak motivator kita, Bapak Mario Teguh. Demikian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.